banyak buahnya, daun sirih hijau warnanya, menutur pantun warisan budaya, mengucap salam sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Maria Eva dan rekan saya Marsha Cantika dan Irma Febrianti Sitinjak. Video ini kami buat sebagai penyelesaian tugas kami dalam mata kuliah Budaya Melayu dengan dosen pengampu Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah AR MHum. Baiklah, kami akan membahas mengenai nilai-nilai asas jati diri Melayu yang bersumber dari Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendi. Yang pertama, jati diri dan identitas. Perbedaan konsep dalam bahasa Indonesia, jati diri sering disamakan dengan identitas atau ciri-ciri luar. Namun, menurut Tenas Effendi, jati diri Melayu lebih dalam, yaitu nilai luhur yang melekat dan mendarah daging dalam diri seorang kaum atau bangsa. Yang kedua, tunjuk ajar. Definisi tunjuk ajar itu sendiri ialah pernyataan bersih khas petuah, nasihat, amanah, petunjuk, pengajaran, dan suri tauladan untuk mengarahkan manusia pada kehidupan yang baik dan benar. Beberapa poin dari tunjuk ajar adalah sebagai berikut, yaitu takwa kepada Tuhan dan mensyukuri nikmatnya. Ungkapan adat seperti apa tanda Melayu jati bersama Islam hidup dan mati, menunjukkan iman dan takwa adalah inti jati diri Melayu. Tunjuk ajar menganjurkan mensyukuri nikmat Allah agar terhindar dari sifat tamak, serakah, dan kufur nikmat. Selanjutnya, ketaatan kepada ibu bapa dan taat setia kepada pemimpin. Ketaatan kepada orang tua amat diutamakan. Ketaatan membawa keselamatan dunia dan kemuliaan di akhirat. Cerminan ketaatan dalam contoh ungkapan apa tanda Melayu jati kepada ibu bapa ia berbakti. Dan dalam kehidupan rumah tangga hingga negeri, harus ada tua atau pemimpin untuk menjamin kerukunan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan. Selanjutnya, kebersamaan, keadilan, dan ikhlas berkorban. Persatuan, kesatuan, kegotong royongan, dan tengah rasa merupakan inti dari kepribadian Melayu. Fondasi martabat seperti keadilan kebenaran adalah kunci utama untuk menegakkan tuah dan marwah, serta mengangkat harkat dan martabat. Hukum yang adil wajib ditegakkan dan sifat ikhlas di setiap pekerjaan jadi amal soleh yang diridhoi Allah. Selanjutnya, kerja keras, rajin, dan tekun. Ada ungkapan, apa tanda Melayu jati, bekerja keras dimanapun jadi, bekerja tekun sampai ke mati. Bekerja keras, rajin, dan tekun adalah kewajiban yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kepribadian. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya, dan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marsha Cantika. Materi berikutnya yaitu I, percaya diri dan mandiri. Sikap percaya diri dan mandiri adalah sikap hidup yang terpuji dan mulia. Hidup juga sebagai sifat jantan atau sifat laki-laki yang mampu untuk tegak di atas kaki sendiri. J. Budiman, bertanam budi dan membalas budi merupakan perbuatan yang mulia dan terpuji. Dalam ungkapan dikatakan, hutang emas dibayar emas, hutang budi dibawa mati. Dan yang berikutnya, ke bertanggung jawab. Setiap anggota masyarakat dituntut untuk hidup bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negaranya. Orang tua-tua mengatakan, orang beradab pasti akan bertanggung jawab. L. Tahu malu. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu sudah hilang, hidup sama dengan binatang. Sifat malu sebagai cermin moral, malu berbuat kejahatan tapi jangan malu dalam berbuat kebaikan, seperti menuntut ilmu. M. Kasih sayang sesama, sifat terpuji yang harus diwujudkan antar sesama tanpa membedakan suku, bangsa, atau kedudukan. N. Tahu hak dan milik, menjunjung tinggi hak dan milik pribadi, masyarakat, atau penguasa, karena mengambil hak orang lain secara semena-mena sangat dipantangkan. O. Musyawarah dan mufakat, sandaran orang Melayu, tegak adat karena mufakat, tegak tuah karena musyawarah. Mereka amat menghormati dan menjunjung tinggi dan memuliakan musyawarah dan mufakat. P. Keberanian, sifat berani dijunjung tinggi, terutama berani karena benar, berani pada haknya. Q. Kejujuran, siapa jujur hidupnya mujur. Kejujuran, ikhlas, lurus, dan bersih hati sangat dihormati. R. Hemat dan cermat, siapa hemat mendapat, siapa cermat selamat. Mendorong untuk menghindari sikap boros dan hidup penuh perhitungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. S. Rendah hati adalah sifat yang tidak angkuh dan juga tidak sombong yang berasal dari melayukan diri.
T. Berprasangka baik adalah sifat yang selalu berprasangka baik terhadap semua hal agar dapat memelihara persatuan. Selanjutnya yaitu U. Sifat prajuk adalah sifat yang sangat dipandangkan karena dianggap hina dan dapat merusak rasa semangat. Selanjutnya yaitu V. Tahu diri adalah sifat yang dimana mengetahui hakikat hidup, akhir hidup, dan juga tujuan hidup. W. Bersikap jujur adalah sifat yang selalu terbuka dan selalu jujur terhadap interaksi kepada orang lain. X. Pemurah, pemaaf, dan dermawan adalah sifat yang mampu memaafkan orang lain dan bersedia memberikan hati yang ikhlas. Y. Amanah adalah sifat yang dapat dipercaya dan juga dapat bertanggung jawab dalam tugas yang dijalankan. Z. Menghargai dan juga memaafkan adalah sifat yang dapat menghargai kesempatan, waktu, dan juga sumber daya alam serta dapat memanfaatkan. Selanjutnya yaitu ada berpandang jauh ke depan adalah hidup yang dapat berencana dan juga dapat memandang ke depan. Dan terakhir, hidup sederhana adalah hidup yang dengan apa adanya dan juga tidak berlebihan.